Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal Alhamdulillahilladzi akmalana ad-dina wa atamma alaina nikmah wa ja'ala ammatana walillahil hamdu khairan ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu alaina ayati wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita menyaksikan, bahkan mungkin kita merasakan bahwa gaya hidup hedonis, pamer kekayaan, berlomba-lomba untuk saling melebihkan satu sama lain tentang harta yang dimiliki. Apalagi di era-era saat ini, media sosial diantaranya juga dipenuhi kegiatan-kegiatan yang isinya yang membuat orang terpana, terkesima menjadi followersnya lantaran memiliki harta yang berlimpah. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta ini perlu kita sikapi dengan bijak agar harta ini bukan menjadi musibah bagi pemiliknya, tetapi justru menjadi keberkahan dan menjadi kenikmatan yang menyelamatkan bagi pemiliknya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Hakim bin Hizam dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim,
Wahai hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, tidak tamak dan tidak mengemis, maka harta itu akan memberkahi dirinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Inilah prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita ini disuruh kaya bukan untuk dipamerkan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk citra bahwa kita telah menjadi orang yang sukses di dunia ini. Para sahabat yang telah dikabarkan bahwa ia juga calon penghuni surga, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang kaya. Tetapi kesederhanaannya dalam kehidupan sehari-hari, kepeduliannya dengan sesama, infaknya, perjuangannya dengan hartanya adalah menjadi tolok ukur. Bahkan para sahabat yang lain menjadi iri, bukan lantaran mereka pamer kekayaan, akan tetapi hibahnya, wakafnya, infaknya, zakatnya, seluruh perjuangan fisabilillah mereka kerjakan. Tetapi mereka juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang miskin. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu waspadai ini karena manusia secara umum mempunyai peluang untuk gila harta. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Al-Fajr ayat 20. Seakan-akan harta ini menjadi segala-galanya, sehingga kemudian dikejar dengan segala cara. Dan sungguh disayangkan ketika kemudian kita meyakini bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, tetapi kita mencari dunia ini menjadi lupa akan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi lupa akan bekalan kita ke akhirat sana, menjadi lupa akan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menyaksikan bahwa seorang manajer sampai kemudian memberikan SP1 kepada anak buahnya gara-gara di saat jam kerja menjalankan sholat Jumat. Apa maunya? Hanya gara-gara ingin menumpuk harta bagi bosnya, bagi jabatannya untuk dipertahankan, ia menghalang-halangi karyawannya untuk bisa sholat Jumat. Inilah ujian harta bagi kita. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena kegilaan harta seseorang inilah menjadi enggan untuk berderma, enggan untuk sedekah, enggan untuk uangnya keluar, hartanya berkurang. Padahal yang sesungguhnya harta yang kita miliki adalah yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Kewajiban yang harus kita bayarkan adalah sebuah dosa apabila tidak dibayarkan. Apa itu tanda-tanda seseorang telah terjangkit gila harta? Di antaranya mungkin bisa jadi lebih daripada ini tanda-tandanya. Yang pertama, ia sangat kuat cintanya dengan harta yang dimiliki.
mobil kegores sedikit marasnya minta ampun. Mobil nganggur dipinjam tetangganya tidak diperkenankan. Atau mungkin keperluan-keperluan lain bagi tetangganya, bagi jamaahnya, bagi masjidnya. Ia teramat cinta dengan harta. Yang kedua, tanda seseorang telah terjangkit gila harta adalah tidak pernah sedikit pun berpikir tentang jumlah harta yang ia miliki dan kira-kira tanggung jawabnya untuk membayar zakat seberapa tidak pernah ia risau. Kalau saja di antara kita termasuk membayar zakat, semua orang mukmin yang ada di negeri ini peduli dengan zakatnya, disinyalir bahwa permasalahan ekonomi orang-orang ekonomi lemah bisa teratasi. Perbedaan antara miskin dan kaya yang begitu menganga jurangnya. Kita bisa diuber-uber pajak, tetapi kita tidak pernah berpikir untuk membayar zakat. Inilah tanda seseorang telah dijangkiti gila harta. Yang ketiga, yang ia pikirkan di dalam hidupnya mulai bangun tidur sampai mapan tidur lagi, menjelang tidur lagi, yang ia pikirkan adalah prestasi, menumpuk harta, menambah harta, berapa mobil yang ia punya, berapa rumah yang ia punya, berapa lebar tanah yang akan dia miliki. Terus ia pikirkan, karena di dalam otaknya ia menjadi lebih berharga, menjadi lebih terhormat, dan dikatakan sukses di hadapan manusia ketika ia memiliki harta yang banyak. Karena itu seluruh fenomena tentang hartanya ia paparkan, kecuali bagi mereka-mereka yang ingin berlari dari pajak. Inilah diantara orang-orang yang memiliki tanda-tanda gila harta. Sekali lagi, mungkin ini lebih banyak lagi tandanya yang bisa mewakili bahwa kita ini termasuk terjangkit apa belum. Jika iya, ternyata kita terjangkit gila harta, maka perbaiki kecintaan kita terhadap harta itu. Allah memberikan peluang bagi kita untuk mencintai apapun yang kita inginkan. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawat minan nisa'i wal banin, dan seterusnya ila akhirah. Anak-anak, perempuan, sawah ladang, kuda tunggangan, emas permata, barang perniagaan, semua boleh kita cintai, semua boleh kita miliki. Tetapi kita harus memikirkan tentang kemana kita infakkan, dari mana kita dapatkan, berapa yang harus kita tunaikan kewajiban kita, sehingga kita tidak terjebak satu pikiran bahwa kunci kesuksesan seseorang atau tanda kesuksesan seseorang itu diukur dengan harta. Qarun adalah hartawan yang telah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dikubur dengan hartanya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyita salasah."
yang akan mengiringi mayit hingga ke kubur nanti adalah 3 hal yang akan menyertai. Yang 2 akan kembali, fayarji'usna, sedangkan yang 1 akan menemani, wa yabqa ma'ahu. Rasulullah menyampaikan lebih lanjut, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amal. 3 hal yang menyertai mayit itu adalah keluarga, harta dan amalnya. Keluarga dan hartanya kembali meninggalkan dia, dan yang menemani di liang kubur tiada teman kecuali amalnya. Karena itu harta yang kita tinggalkan kemudian jadi rebutan bagi mereka yang telah kita tinggalkan. Harta yang menjadi amal yang kemudian menyertai kita adalah yang kita infakkan fisabilillah. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, renungan kita. Sebentar lagi kita akan mendapati 1 bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Lalu kita ukur harta kita untuk apa, waktu kita untuk apa, kesibukan kita untuk apa, sehingga kemudian mudah-mudahan amalan kita di bulan Ramadan menjadi lebih baik dibandingkan Ramadan yang telah lalu. Semoga Allah memberi hidayah kita untuk terus bersyukur dan menyikapi harta ini dengan benar. Karena harta ini senantiasa disandingkan dengan perintah yang lain, diantaranya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kepedulian kita dengan harta ini selalu bersanding dengan kepedulian kita tentang sholat. Ketika kita sudah peduli tentang sholat tetapi kita mengabaikan tentang harta kita, maka kita perbaiki hari ini untuk kita sandingkan, sama-sama kita ajar untuk menjadi wasilah jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.